Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada sore hari ini saya masih diberi kesempatan. Sebetulnya sih bukan diberi ya, karena saya yang maksa pengen ngajar di sini ya. Jadi bukan diberi ya, tapi saya yang minta. Ya. Karena saya ngelihat dan sebetulnya sih asatid di sini di Al-Muzani ini dari kemarin tuh minta bisa nggak ngajar di sini Durus Ulughah dan seterusnya. Durus Ulughah mah sudah ada ya, udah nampang wajah saya di Durus Ulughah di YouTube ya. Terus Terus yang kedua juga saya pikir-pikir jauh lah dari Mampang ke sini lumayan ya, udah kayak orang pulang kerja aja ya. Kemudian setelah saya pikir-pikir ya, sayang banget kalau misalkan saya tidak berkontribusi gitu ya, membagikan sedikit apa yang sudah saya pelajari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat di sini peralatannya mantap ya, gitu ya, lampunya aja sampai W3 begini ya. Itu yang membuat saya tertarik, karena memang ilmu kalau disampaikan ya dengan wasail yang mumti'ah ya, maka ilmu sampai kepada mustaminya amta' ya akan lebih menarik lagi ya. Jelas pemateri menarik itu nomor satu ya. Kenapa saya memilih ngajar sorob ya, karena saya melihat orang itu bahkan bukan menurut saya ya, menurut menurut Ibnu Usfur di dalam kitab beliau Al-Mumti' Al-Kabir Fit Tasrif, beliau bahkan menyadari bahwa mayoritas ulama nahu itu memang ya, mayoritas ulama bahasa itu memang agak enggan ya ngebahas mengenai sorob ini. Kenapa? Liugumud, ada gumudnya ya, karena dia memang agak tersembunyi, agak rumit lah ya. Jadi memang nggak semua ulama nahu yang kita kenal itu memiliki satu kitab di bidang ilmu sorob. Ya makanya, dan ini bukan hanya sejak zaman dahulu ya, bahkan sampai sekarang pun kalau kita lihat teman-teman yang begitu semangat belajar bahasa Arab ya, coba aja cek ilmu sorobnya ya, suruh tasrif dia pasti kelabakan ya. Makanya saya sering bilang iya, kebanyakan karena memang ilmu nahu itu memang kesannya gampang ya, padahal sama nahu juga susah juga ya. Dia belum kenal tanazu, istigol dan seterusnya aja, dia sangkanya nahu tuh gampang ya. Dia baru nahu yang gampang, yang rumitnya belum dia. Tapi kalau sorob baru ketemu udah rumit gitu ya. Nah ini orang bikin males gitu ya. Nah makanya saya pikir udahlah, saya mau nyoba ngisi materi sorob aja. Dan yang saya pilih materinya adalah matan ya. Saya tidak ngambil satu kitab yang judulnya syarah, dari matannya aja. Jadi memang hanya sekedar syarah basit ya, syarah ringkas. Kemudian paling mungkin juga tahlil alfad ya, mengurai lafaz yang ada di matan Al-Izzi ini. Kemudian ngasih penjelasan sedikit, karena memang kalau kita melihat urutan bab yang ada di matan Al-Izzi ini, materi-materi yang disampaikan ini memang bisa dikatakan maju mundur ya. Seperti misalkan ujuk-ujuk di awal ada mengenai taukid, di belakang ada taukid lagi dan seterusnya ya. Tapi ya begitulah, ini matan Al-Izzi ini ya, dengan berbagai syarahnya. Kalau di pesantren tradisional, syarah yang paling ringkas untuk matan Al-Izzi ini adalah Syarah Al-Kailani ya.
Al-Kailani ini cara mengucapinnya bisa dengan kaf Al-Kailani atau dengan jim ya Al-Jailani. Nah, kita sering dengar Abdul Qadir Al-Jailani ya. Jailani dengan Kailani itu sama. Dan ini yang dipakai di pesantren-pesantren tradisional. Saya dulu juga pertama kali otodidak belajar sorof itu menggunakan matan Al-Izzi dengan syarah Al-Kailani ini. Kemudian setelah selesai syarah Al-Kailani ini, kemudian saya naik tetap dengan matan Al-Izzi tapi dengan syarah yang lebih tinggi lagi, yaitu syarahnya Sa'duddin At-Tabtazani ya. Syarah At-Tabtazani. Semuanya kitab kuning, kalau sekarang sudah ada kitab yang cetakan sultan ya. Harganya aja mahal ya. Nah, dulu masih kitab-kitab kuning ya. Kitab kuning rapat, cetakannya nggak jelas gitu ya, ilmu sorof pusing ya. Kemudian setelah itu mulai berkelana ya, sampai sekarang pun saya masih tetap membaca kitab-kitab sorof. Kemarin baru ketemu dengan Risalah Magister seorang syaikhoh ya. Ini kitab sangat bagus sekali. Dan ini memang kalau menurut saya langka ya. Ini kalau bisa dilihat sini. Kenapa? Karena memang nggak semua toko itu ada. Ya, saya beli di sebuah toko kebetulan. Ini kitab ini sangat bagus sekali karena di situ membahas mengenai sisi sorof dari kitab Sibawayh. Ya. Alkitab karangan Sibawayh itu dikupas sisi sorofnya, dikeluarin semua. Jadilah sebuah risalah magister, keren ya. Kita tinggal nikmati aja. Baik. Kemudian kenapa memilih matan Al-Izzi ini? Karena pertama memang ya ini yang digunakan oleh teman-teman di pesantren tradisional. Jadi turos ya yang yang ada di pesantren-pesantren tradisional, kitab-kitab yang dipelajari di pesantren tradisional ini memang sangat kaya sekali. Kita walaupun ngajinya apalah, terserah antum mau ngaji di Salafila atau di mana gitu kan. Tapi ketika berbicara mengenai turos yang ada di pesantren tradisional, mau tidak mau atau harus mengakui bahwasanya mereka turos ilmiahnya yaitu sangat banyak sekali. Maka diharapkan ketika kita mempelajari matan Al-Izzi ini ya, kita tidak ketinggalan dari segi keilmuannya dengan anak-anak pesantren. Itu yang saya harapkan. Minimal kenallah matan Al-Izzi lah ya. Dibandingkan dengan misalkan lu belajar sorof nggak? Belajar. Pakai apa? Pakai metode anu. Wah, itu metode anu itu nggak ada di pesantren ya. Buku-buku sorof yang kontemporer dan seterusnya ya, yang disusun oleh asatidzah lokal itu hanya untuk mempermudah saja. Dan biasalah orang kalau sudah istilahnya itu sudah ribut, debat dan seterusnya, pasti yang diserang itu adalah ilmu alat. Baik sorofnya ataupun nahunya gitu ya. Apalagi antum misalkan diskusi dengan anak-anak tradisionalis, pasti akan ditanya ya, emangnya lu udah belajar bahasa Arab gitu ya. Udah, pakai apa? Durus sulugo. Apaan durus sulugo, nggak dikenal di pesantren tradisional ya. Tapi kalau misalkan lu kayak yang udah belajar bahasa Arab aja, saya udah belajar jurumiyah kok. Syarahnya Zaini Dahlan ya, Kafrawi, sebutin aja semuanya gitu ya. Dibaca enggak, cuman ngumpulin doang. Itu udah bikin lawan bicara udah jiper gitu ya. Padahal di koleksi doang, dibaca enggak gitu ya, bikin jiper itu. Saya juga belajar Alfiyah kok, sebutin syarahnya ya. Ibnu Aqil gitu ya, Syarah Suyuti gitu ya. Kemudian juga syarah-syarah yang lainnya, Ushmuni dan seterusnya, sebutin semuanya. Kenapa? Karena itu akan membuat ya lawan bicara kita akan jiper duluan ya, deg-degan gitu ya. Nah, itu yang ingin kita angkat, yaitu ya khasanah keilmuan yang dimiliki oleh pesantren tradisionalis ya, khususnya adalah ilmu alat, baik mustalah hadis, nahwu, shorof, balaghah dan seterusnya. Ini yang harus kita angkat. Saya ngambil sorofnya aja karena nahwu di sini sudah ada ya, ada Ustadz Ibnu. Kemudian juga mungkin di sini nanti sepertinya ada balaghah, mungkin harus ada yang bahas dan seterusnya biar lengkap ya. Baik, kemudian kalau berbicara mengenai ilmu sorof ya, sorof atau tasrif gitu. Sebetulnya ilmu sorof dengan istilah sorof dengan tasrif kalau untuk zaman sekarang itu adalah istilah yang sama ya. Sorof dengan tasrif ya.
Padahal kalau menurut ulama mutaqaddimin, ulama-ulama zaman dahulu, sorof itu berbeda dengan tasrif, ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid di kitab beliau Durusut Tasrif. Di situ beliau memberikan ada di catatan kakinya, ya. Zaman dahulu sorof dengan tasrif itu berbeda, ya. Dan zaman dahulu yang disebut dengan sorof itu adalah, ya, sama seperti yang disebutkan di definisi, ya, tahwil kalimah, tahwilul aslil wahid ila amsilah mukhtalifah, ya, lima'anin maksudah la tasulu ila biha dan seterusnya, ya, kotak-ngatik kata dan seterusnya. Tapi kalau sorof zaman dahulu, kata yang ditasrif, ya, kata yang dipindah-pindah, ini hanya kata-kata yang digunakan saja, ya, kata-kata yang digunakan saja. Jadi kata-kata yang aneh yang tidak pernah ada itu tidak termasuk ke dalam bahasan ilmu sorof. Kalau tasrif zaman dahulu, ya, ini yang disebut dengan ulama zaman dahulu menyebutnya dengan masa ilut tamrin, ya. Ini disebut dengan masa ilut tamrin. Permasalahan tamrin itu latihan, ya. Tamrin apa? Tamrin malakah, ya, melatih, ya, kemampuan si seorang murid, ya, bagaimana dia mentasrif, ya, kata-kata yang aneh-aneh. Seperti misalkan doroba, ya. Doroba kan seperti yang sudah kita ketahui, doroba itu fi'il madinya doroba, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yadribu, ya. Nah, kalau di ilmu tasrif, ya, di tasrif itu bukan hanya tasrif, kalau tasrif istilahi, ya, atau tasrif lugawi itu masih sorof, ya. Tapi kalau tasrif zaman dahulu, ya, coba masukkan doroba ke dalam wazan, ya, kata bayak tubuh misalkan. Kata bayak tubuh kan, ya, kata bayak tubuh. Jadi doroba ya drubu, gitu. Atau masukkan doroba ke dalam wazan, ya, hasuna yahsunu, doruba ya drubu, ya. Atau masukkan doroba, ya, ke dalam wazan safarjal, ya, safarjal, fathah, sukun, ya, kemudian fathah, safarjal, dorob gitu, ya. Jadi dorob, ya. Atau masukkan doroba, ya, ke dalam wazan fa'lala, dorbabu. Artinya apa? Nggak tahu, gitu. Kadang-kadang tidak ada artinya. Itulah sorof. Ya, jadi sorof itu seperti itu. Ya, satu kata dimasukkan kenapa? Untuk melatih si murid, gitu, ya. Bisa nggak dia tetap lurus nggak pikirannya nih, ya? Ketika dia digonta-ganti seperti ini, pikirannya tetap lurus nggak? Tetap bisa fokus nggak dengan perubahan harokat dan sakanat, ya? Sakanat berarti sukun-sukun, ya. Itu definisi tasrif zaman dahulu. Kemudian zaman sekarang sorof adalah tasrif adalah sorof, gitu, ya. Dan banyak yang gagal ilmu sorof, ya. Kenapa? Bahkan mungkin kena sampai ke penyakit saraf, ya. Karena sorof itu memang bikin saraf itu tegang, gitu, ya. Makanya banyak yang gagal, ya. Padahal, ya, sorof itu kalau menurut saya itu gampang, ya, bagi saya, ya, nggak tahu bagi antum, ya, gitu, ya. Sorof itu gampang, anak kecil aja belum tentu bisa, gitu, ya. Nah, itu perbedaan sorof dengan tasrif menurut Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya. Bahkan ini dikuatkan juga di beliau mengutip dari perkataannya Ibnu Jinni. Memang Ibnu Jinni, ya, ini memang terkenal di bidang ilmu sorof ini, ya. Begitu juga dengan Ibnu Usfur, ya. Apalagi Ibnu Usfur dengan kitabnya Al-Mumti' fi Tasrif, ya. Ini judulnya aja sama seperti judulnya Al-Mumti' atau Al-Mumti' Al-Kabir fi Tasrif. Kitab-kitab sorof yang banyak kita pelajari sekarang, ya, metode yang belakangan, metode mutaakhirin, itu biasanya tuh, dan ini yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar ilmu sorof, ini biasanya tuh mulai belajar sorofnya itu mulai dari pembagian fi'il menjadi sulasi, ya, kemudian rubai, sulasi mujarrad, sulasi mazid. Ini adalah pelajaran sorof metode belakangan, ya, mutaakhirin. Kalau yang klasik, ya, pelajaran sorofnya itu nggak seperti ini, lebih rumit lagi, ya. Seperti misalkan Al-Mumti' karangan Ibnu Usfur,
beliau pertama kali beliau menyebutkan mengenai keutamaan ilmu sorof ya. Kemudian setelah itu beliau berbicara mengenai ya antara perbedaan antara qalb dengan ibdal. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contohnya dan seterusnya. Pembagian fiilnya belakangan, gitu ya. Bahkan kalau kita melihat perkembangan ilmu sorof dari generasi yang pertama, sorof ini adalah bagian utama dari bahasa Arab. Bahkan menurut Ibnu Jinni, menurut Ibnu Usfur di dalam kitab Al-Mumti tadi, beliau mengatakan bahwasanya ilmu sorof ini adalah ilmu yang paling utama dari semua ilmu. Bayangkan coba ya. Ketika antum belajar kitab Nahwu, antum akan mendapati ilmu Nahwu adalah ilmu yang paling utama. Ketika antum belajar sorof, ya, ulama sorof akan mengatakan ilmu sorof adalah ilmu yang paling utama. Karena ilmu yang lain butuh kepada ilmu sorof. Antum ketika belajar tafsir, ilmu tafsir adalah ilmu yang paling utama, gitu ya. Ketika belajar akidah, ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama. Ya, nah makanya orang yang konsisten mempelajari berbagai macam ilmu dari berbagai guru, ya dia tidak akan kaget dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Di kitab ini dikatakan, ya, ilmu usul fikih ilmu yang paling utama, ilmu fikih ilmu yang paling utama, tafsir yang paling utama, hadis yang paling, semua ilmu memang paling utama. Beda dengan antum kalau misalkan hanya mempelajari satu ilmu aja, ya, ngajinya ilmu itu terus gitu ya. Maka antum ngerasa kalau ilmu gue paling utama, dia belum belajar ilmu yang lain, ya. Di ilmu yang lain juga sama ya, ilmu yang lain itu ya ulamanya mengatakan ini adalah ilmu yang paling utama. Ilmu sorof dikatakan menurut Ibnu Usfur adalah ilmu yang paling utama. Kenapa? Karena bahkan lebih utama, lebih afdol dari ilmu Nahwu. Karena ilmu Nahwu itu fokusnya itu ke tarkib, ya, kesusunan, ya, satu kata dengan kata yang lainnya sehingga menjadi sebuah jumlah atau kalimat. Sedangkan ilmu sorof itu cara pembentukan kata. Sebelum jadi kalimat kan kata dulu, ya enggak? Gitu ya. Nah makanya karena ilmu sorof ini fokusnya memang ke abniyah, pembentukan pembentukan kata-kata, maka ilmu sorof ini lebih utama. Ya, kalau tidak ada sorof nggak ada Nahwu, gitu ya. Bahkan menurut Ibnu Usfur, mayoritas ya kata-kata dalam bahasa Arab itu diambil dari kias, ya, dikiaskan satu dengan yang lainnya. Ya, nah, kias dipelajari di ilmu sorof atau di ilmu tasrif, gitu ya. Kemudian kalau kita melihat ke asal usul ilmu sorof ini, ya, zaman Rasulullah SAW tidak ada ilmu sorof, ya, nggak pernah Rasul cari hadis, ya, hadis di kitab hadis manapun, ya, yang mengatakan Rasul nyuruh tasrif kepada para sahabat, nggak ada ya. Ya, tasrif lugawi nggak ada ya. Kenapa? Karena memang ilmu sorof ini datang belakangan dia. Sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya, karena zaman dahulu ilmu itu satu. Ya, zaman dahulu ilmu itu satu. Tafsir, hadis semuanya di satu orang. Makanya terkadang ya satu orang imam ini dia menguasai beberapa ilmu. Kenapa? Karena memang zaman dahulu ilmu itu belum dipisah-pisah. Kemudian ya semakin ke sini mulai ada takhosus, ya, spesialisasi. Ilmu ini masing-masing punya tokohnya, masing-masing punya ulamanya. Mulailah di situ orang harus belajar ilmu ini khusus ke sini, ilmu hadis khusus ke sini, ilmu fikih khusus ke sini, ya, ilmu bahasa Arab ke sini dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan ilmu sorof, ya. Di situ memang sama seperti halnya dalam ilmu Nahwu, ya. Ulama memang berbeda pendapat, ya. Siapa sih yang pertama kali peletak dasar ilmu Nahwu? Memang yang sering kita dengar, bahkan riwayat yang paling kuat mungkin bahwasanya peletak dasar ilmu Nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Duali, ya. Ya, dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan bahwa peletak dasar ilmu Nahwu itu adalah, ya, Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu anhu, ya. Sedangkan untuk ilmu sorof, ya, siapa sih peletak dasar ilmu sorof? Karena zaman dahulu, ya, sorof itu masih bagian dari ilmu Nahwu, ya. Jadi ilmu Nahwu dengan ilmu sorof itu dipelajari berbarengan. Ya, ilmu Nahwu dengan ilmu sorof ini dipelajari, ya, di dalam bab ilmu lughah, ya, atau lughah bahasa Arab, lughah Arabiyah. Itu masuknya dipelajari di situ ada ilmu Nahwu, ada ilmu sorof, ya, kemudian ada ilmu aswat,
ya. Ini semuanya dipelajari sekaligus. Kemudian belakangan ya katanya yang pertama kali peletak dasar ilmu sorof adalah riwayat yang pertama ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu anhu. Jadi beliau katanya yang pertama kali ya melakukan tasrif gitu ya sehingga terbentuklah ilmu sorof. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ya tentu saja Abul Aswad Ad-Duali sendiri ya. Karena ketika beliau menyusun ilmu nahu, beliau juga menyusun ilmu sorof. Kemudian riwayat yang paling kuat ya, saya baca di beberapa kitab. Ternyata yang peletak dasar ilmu nahu ini banyak yang berpendapat adalah Abu Muslim Mu'adz bin Muslim Al-Harra. Ya, beliau lahir di, bahkan beliau termasuk muadibnya ya, pengajarnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliaulah yang pertama kali ya mengucapkan yang kita kenal sekarang dengan tasrif ya, di otak-atik kata begini dan seterusnya, diajarkan kepada orang lain ya. Mu'adz bin Muslim Al-Harra, Abu Muslim ya. Nah beliau katanya yang pertama kali menyusun ilmu sorof. Dari situlah kemudian berkembang seperti yang kita kenal sekarang ya. Dan menurut Syekh Khadijah Al-Hadithi di risalah magister beliau membagi ya, Syekhah membagi bahwasanya periode ilmu sorof itu terbagi menjadi dua. Pertama periode sebelum ya kitab Sibawai, terus kedua periode setelah kitab Sibawai. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Alkitab karangan Sibawai ini ya, ini adalah lengkap ya. Jadi kita jangan menyangka bahwasanya Alkitab karangan Sibawai. Kenapa disebutnya Alkitab? Karena memang Sibawai tidak memberikan nama untuk karya tulisnya, makanya orang nyebutnya dengan Alkitab. Bahkan ketika disebutkan Alkitab, maka yang dimaksud adalah ya buah karya Sibawai. Gitu ya. Nah, di kitab Sibawai ini antum jangan menyangka bahwasanya isinya adalah ilmu nahu semua, enggak. Di situ ada ilmu sorofnya juga, ya. Di situ ada ilmu aswatnya juga. Makhorijul huruf, sifat huruf dan seterusnya di situ ada di kitab Sibawai juga. Bagian-bagian pertama memang isinya adalah ilmu nahu, tapi semakin ke tengah semakin ke ujung itu baru nanti ada ilmu sorofnya. Ya. Nah, Syekhah Khadijah Al-Hadisi ini beliau memang fokus di sisi sorof dari kitab Sibawai ini. Bayangkan rumit banget. Kitab Sibawai ini termasuk kitab nahu sorof ya klasik ya, dengan bahasa yang rumit, dengan teori-teori yang tidak kita kenal zaman sekarang. Nah ini beliau Syekhah Khadijah ini mengeluarkan seluruh ilmu sorof yang ada di kitab Sibawai yang terpencar dijadikan sebuah risalah magister, dan itu sangat bagus sekali. Kemudian datang belakangan ya seperti Ibnu Jinni ya, beliau punya beberapa kitab mengenai ilmu sorof ya, seperti Al-Munsib, kemudian juga Al-Khosois dan seterusnya ya. Silahkan dibaca di situ kalau kuat. Kalau nggak kuat ya berarti ya nunggu dari yang lain aja ya. Saya aja nggak kuat. Saya kemarin coba baca Al-Khosois dan itu puyeng gitu ya. Kita baca-baca kita yang ringan aja ya. Kayak apa ya, belajar sorof metode program bisa gitu ya. Gitu ya. Encang Irul kan dia punya ilmu sorof untuk pemula dasar banget gitu ya. Yang batu kali itu ya, batu kali mana bisa turun sendiri gitu ya. Kalau kagak paham itu maksudnya apa, itu rumus sulasi mujarod ya, nggak tahu deh. Padahal beliau menyusun ya rumus batu kali mana bisa turun sendiri itu sebelum beliau bikin kampung Arab ya. Nah sekarang ternyata beliau bikin kampung Arab dan benar di situ beliau seringnya mainnya tuh ke kali batu dan sesuai dengan teorinya ya. Nah ini untuk yang pemula, dan saya sarankan materi yang kajian mulai hari ini sampai seterusnya insya Allah setiap hari Selasa ini tidak cocok sebetulnya untuk pemula ya, walaupun mungkin bahasanya akan sangat saya permudah sekali, tapi lebih bagusnya lagi kalau pertama kali belajar sorof itu jangan langsung dari kitab berbahasa Arab. Saya sarankan baik sorof ataupun nahu pertama kali kalau antum nol basic ya, itu jangan belajar dari yang langsung berbahasa Arab, dari yang berbahasa Indonesia aja ya. Kalaupun mau yang berbahasa Arab cari yang paling ringan ya. Nah
Asatidzah lokal itu sebetulnya tuh punya beberapa kitab karya tulis mengenai ilmu nahu dan ilmu sorob, ya, seperti Cang Irul beliau punya beberapa buku mengenai sorob, dan bahkan ya Cang Irul termasuk yang mendahulukan ilmu sorob daripada ilmu nahu. Dan ini pendahuluan ilmu sorob daripada ilmu nahu ini, ya, kalau menurut Ibnu Jinni itu sudah tepat, gitu ya, bahwasanya yang harus didahulukan adalah ilmu sorob dulu, yang ringan-ringan, habis itu baru ilmu nahu. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini mukadimah judulnya ya. Jadi kita ngobrol ngalor ngidul aja dulu ya. Di kitab yang akan kita bahas ini, ya, sebetulnya yang matan-matan ilmu sorob ini banyak banget ya. Yang ringan-ringan ya. Kalau yang klasik, yang gede-gede beberapa jilid itu jangan dulu lah. Itu memang bukan hidangan untuk para pemula ya. Itu hidangan untuk mutakhasisin ya, untuk para spesialis aja. Antum yang baru ngaji yang ringan-ringan aja dulu ya. Termasuk di sini baik yang bentuknya nasr tuh ilmu sorob disampaikan dalam bentuk karangan biasa atau dalam bentuk nazom ya. Nazom ini adalah syair tapi ya khusus isinya mengenai ilmu, karena syair ini macam-macam ya, ada nazom, ada risa ya, kemudian ada hija, ghazal dan seterusnya ya. Matan-matan ilmu sorob yang terkenal mungkin yang berupa nasr ya. Yang pertama adalah yang akan kita pakai sekarang ya, yang singkat, padat, kemudian gak jelas gitu ya. Ya memang zaman dahulu singkat padat bagi kita nggak jelas, bagi mereka sih mungkin jelas-jelas aja ya. Yang ringan-ringan seperti misalkan yang akan kita pakai ya, matan Tasrif Al-Izzi yang karangan Imam Al-Izzi atau Az-Zanzani. Kemudian juga ada juga seperti misalkan Syadzal Uruf ya, karangan Al-Hamlawi. Juga kemudian ada juga Unwanuz Zorof ya. Kemudian juga kalau yang agak tinggi ya, misalkan seperti Asy-Syafiyah karangan Ibnu Hajib ya, ini memang rumit banget ya, makanya membaca matan Asy-Syafiyah ataupun Al-Kafiyah karangan Ibnu Hajib, Al-Kafiyah di bidang ilmu nahu, Asy-Syafiyah di bidang ilmu sorob, ini nggak bisa langsung baca matannya ya, harus dengan syarahnya karena memang pusing ya. Makanya dan syarah yang paling terkenal untuk Asy-Syafiyah Ibnu Hajib ini adalah karangan Rodiuddin Al-Sirbadi ya. Kemudian juga kalau yang dalam bentuk nazom ya, yang dalam bentuk nazom itu seperti Al-Maqsud, nazom maksud ya. Nazom Al-Maqsud. Jadi memang ada matan sorob namanya Al-Maqsud, kemudian dijadikan nazom, disebutnya nazom Al-Maqsud. Oh ya, kemudian juga ada di pesantren tradisional itu yang terkenal yaitu matan Al-Bina wal Asas ya. Matan Al-Bina wal Asas. Dan mungkin setelah selesai matan Al-Izzi ini ya, kayaknya kita ngambil yang matan Al-Bina wal Asas, karena matan Al-Bina wal Asas ini memang lebih simpel, lebih sederhana dari yang ini. Di matan Al-Bina wal Asas ada bab yang tidak ada di matan Al-Izzi ini ya. Di matan Al-Izzi ini ya, mulhaqat ya, mulhaq dari wazan rubai tidak disebutkan di sini ya. Fa'ala, fawa'ala dan sebagainya tidak disebutkan di matan Al-Izzi, tapi di matan Al-Bina wal Asas itu disebutkan ya, jadi memang saling melengkapi. Dan banyak ya di matan Al-Bina wal Asas yang tidak ada tapi ada di matan Al-Izzi ini ya, seperti misalkan detail mengenai ya fi'il mu'tal itu di matan Al-Bina wal Asas itu tidak dibahas secara detail, tapi di matan Al-Izzi ini dibahas secara mendalam ya. Kemudian kalau yang bentuk nazom seperti tadi, nazom nazom maksud, kemudian juga ada nazom bakuratul, nazom bakurah ya, bakuratul af'al. Kemudian ada satu lagi nazom yang saudaranya Alfiyah Ibnu Malik ya, Lamiyatul Af'al ya. Jadi Ibnu Malik ya, yang kita tahu yang menyusun kitab ya Al-Kafiyatus Syafiyah. Alfiyah Ibnu Malik ini adalah ringkasan dari Al-Kafiyatus Syafiyah. Al-Kafiyah Syafiyah itu ada sekitar 2.300 bait ya, banyak banget, hampir 3.000 bait. Kemudian diringkas ya oleh Ibnu Malik menjadi matan Al-Khulasoh
ya, yang hanya 1000 bait. Nah, yang kita kenal karena jumlahnya ada 1000 bait, kita menyebutnya dengan matan Alfiyah, ya. Alfiyah Ibnu Malik. Dan di situ beliau memang mengatakan, ya, sebelum Alfiyah Ibnu Malik ini ada Alfiyah lagi sebelumnya, ya, ada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, Alfiyah Ibnu, makanya di situ di mukadimahnya kan fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, Ibnu Malik berharap kalau Alfiyahnya ini lebih tinggi derajatnya dari Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, setelah apakah Alfiyah Ibnu Malik itu lebih tinggi? Enggak, ya. Imam Asyuti bikin Alfiyah juga, ya. Alfiyah Suyuti gitu, ya. Imam Asyuti ini, ya, mensyarah Alfiyah Ibnu Malik, ya. Kemudian beliau juga bikin apa istilahnya itu, bikin matan Alfiyah dalam bidang nahu juga, Alfiyah Suyuti. Alfiyah Suyuti dalam bidang nahu, ya, bukan Alfiyah Suyuti fil hadis, ya. Beda lagi karena Imam Asyuti ini di dalam bidang hadis beliau juga punya Alfiyatul Hadis, Alfiyah al hadis, ya. Jadi memang apa, makanya tidak salah kalau Imam Asyuti ini disebut sebagai ensiklopedi berjalan, ya. Semua cabang ilmu beliau punya sebuah karya kitab, ya. Semua sebuah karya, ya. Nah, Lamiyatul Af'al yang disusun oleh Ibnu Malik ini bisa dikatakan sebagai penyempurna, ya, dari matan Al-Khulasa atau matan Alfiyah, ya. Karena memang di matan Alfiyah ini Imam Ibnu Malik beliau tidak banyak berbicara mengenai ilmu sorof, ya, tidak banyak berbicara mengenai ilmu sorof. Kemudian akhirnya untuk melengkapi sisi ilmu sorof yang kurang, memang di situ di bagian-bagian akhir Alfiyah dibahas mengenai idgham dan seterusnya, bukan idgham ilmu tajwid, ya, tapi idgham mengenai ilmu sorof, ya. Dirasa kurang, kemudian beliau menyusun sebuah nazam satu lagi mengenai ilmu sorof, nggak terlalu banyak jumlahnya. Ini yang disebut dengan Lamiyatul Af'al. Kemudian Lamiyatul Af'al ini, ya, syarahnya banyak sekali. Dan Lamiyatul Af'al ini, ya, termasuk nazam sorof yang kalau menurut saya sangat rumit, ya, susah banget. Ya, saya aja surat baca beberapa syarahnya ringkas ya. Memang syarah Lamiyatul Af'al yang saya punya itu yang ringkas. Karena nyari syarah yang gede itu agak susah. Itu memang sangat sulit untuk dicerna. Ya, lebih ringkas kita memahami kalau yang dari nazam itu seperti nazam maksud, ya. Itu sekilas mengenai khasanah ilmu sorof dan ilmu nahu. Ya, kita belajarnya yang mana? Ya, kita mah balik lagi ke Durusul Lughoh, ya. Karena di Durusul Lughoh, ya, karena saya memang ngajarnya Durusul Lughoh, ya, jangan salah, ya, Durusul Lughoh ini, ya, bisa dikatakan muatan sorofnya itu lumayan banyak loh, ya. Muatan sorofnya itu lumayan banyak. Durusul Lughoh jilid 1 Tasrif Lughawi memang sudah ada, ya, cuman nggak disebut, tidak disinggung-singgung mengenai istilah sorof dan seterusnya, ya. Kemudian Durusul Lughoh jilid 2 bagian mendekati bagian akhir jilid 2, nah itu mulai itu sorofnya tuh sudah mulai terasa, ya. Fi'il sehat, kemudian fi'il mu'tal, ya, misal, ajwab, nakis, lafif dan seterusnya dibahas di Durusul Lughoh jilid 2. Kemudian Durusul Lughoh jilid 3, jilid 4, ya. Jadi masih sorof juga, ya. Muatan sorofnya masih banyak. Sulasi mazid, ya, dengan wazan dan ma'aninya dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan antum ketika selesai belajar Durusul Lughoh dari jilid 1 sampai jilid 4, ya, itu antum telah belajar nahwu dan sorof sekaligus, ya. Jangan berhenti di Durusul Lughoh sampai jilid keempat, ya. Kenapa? Karena itu di bidang keilmuan Durusul Lughoh ini bisa dikatakan tidak terkenal di kalangan ahli ilmu yang lain, ya. Makanya seperti saya sampaikan tadi, antum ketemu anak pesantren terus bilang saya sudah selesai belajar Durusul Lughoh, itu mereka bakal heran, Durusul Lughoh itu kitab apaan, gitu, ya. Tapi kalau misalkan setelah belajar Durusul Lughoh, ya, 1 sampai 4, kemudian antum paham semua teorinya, kemudian antum belajar, ya, matan Jurumiyah, kemudian antum belajar, ya, matan Al-Izzi, ya, karena isinya juga hampir sama. Kemudian antum katakan kepada orang lain, saya telah selesai belajar Jurumiyah, saya telah selesai belajar matan Al-Izzi. Ya, maka bagi orang yang lulusan pesantren, keren men, Jurumiyah, gitu, ya. Syarahnya siapa? Ya, syarahnya sebutin aja, ya. Mulai agak menengah lah, ya, syarah Al-Kafrawi, ya, banyak, ya.
ada Syarah Al-Asmawi, Makudi dan seterusnya, banyak banget. Oke. Mukadimah sorob itu segitu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Sekarang kita lihat, saya bawa kitab nih. Kita langsung ke matan Al-Izzi aja ya. Nah, ini saya sudah sudah diprintkan oleh Mas Manto ya. Yang belum ya tinggal carilah, banyak matannya kok di situ. Di sini PDF dari Dalminhaj ya. Tasrif Al-Izzi karangan Talib Al-Alama An-Nahwi Al-Adib ya, Izzuddin ya, Abdul Ma'ali Abdul Wahhab bin Ibrahim Az-Zanjani, Al-Ma'ruf bi Al-Izzi. Jadi karangan ya Al-Imam Izzuddin Abdul Ma'ali Abdul Wahhab bin Ibrahim Az-Zanjani, atau yang lebih dikenal dengan Al-Izzi. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Saya sudah request ke Mas Manto, karena sorob ini ya memang akan bikin antum sarafnya agak tegang gitu ya. Jadi saya akan ngejelasin sepelan mungkin, dan mungkin kalau perlu nanti kita akan pakai whiteboard ya. Kalau misalkan ada beberapa bab yang harus ditulis oleh whiteboard, kita tulis pakai whiteboard ya. Kalau nanti tulis di whiteboard jangan protes kalau tulisannya bagus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya, wabihi nasta'inu rabbi tammim bil khairi. Bismillahirrahmanirrahim pasti sudah tahu lah ya. Wabihi ya, dan dengan hi-nya kepada kemana, ke lafzul jalalah tentu saja ya. Ini ada di halaman 49 kalau di matan yang saya pakai ya. Ini ya. Kalau nggak salah udah dibagiin ya. Mas Manto udah ada di status Facebook ya. Nah, makanya temenan sama Mas Manto ya. 2 juta. Ya, tadi aja di situ. Wabihi nasta'inu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wabihi nasta'inu, dan bihi dan dengannya, nyahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasta'inu, kita meminta pertolongan. Nah, nasta'inu ini kalau yang belum belajar sorob itu pasti bingung. Tapi kalau yang sudah belajar sorob, nasta'inu fi'il mudhari' dhamir nahnu ya, dari wazan istaf'ala yastaf'ilu, kemudian dia jenisnya adalah ajwab karena huruf aslinya adalah ain waw kemudian nun dari kata aun ya, dimasukkan ke istaf'ala menjadi ista'ana yasta'inu ya, isti'anah ya, mirip-mirip nama akhwat isti'anah gitu ya. Nasta'inu ya, dan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya nasta'inu kita meminta pertolongan. Di sini bagus nih ya, wabihi nasta'inu, bukan wa nasta'inu bihi ya. Kenapa? Karena memang ya, mendahulukan Allah ini tabarruk ya. Tabarruk bi asma'illah. Ya, ngalap berkah dengan mendahulukan ya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbi tammim bil khairi ya. Rabbi ya, ini sebetulnya Rabbi ini adalah munada ya. Ya, Rabbi ini adalah munada, ada ya-nya, ya Rabbi itu kan ya. Nah, itu tapi ya-nya dihilangkan dan itu boleh ya. Kemudian Rabbi ini sebetulnya setelah huruf ba itu ada ya mutakallim. Rabbi ya, Robku, Tuhanku ya. Ya. Nah, di situ dan ya mutakallim di situ boleh dihilangkan ya. Jadi memang kalau kita doa-doa yang antum hafal ini kebanyakan menggunakan bentuk ya, menggunakan sighah Rabbana gitu kan. Kadang menggunakan dimudhafkan ke dhamir nahnu Rabbana. Kadang digunakan ya dengan menggunakan dhamir ana Rabbi ya. Kadang menggunakan Allahumma ya. Allahumma ya, ini sebetulnya juga sama ya. Munadanya dihapus kemudian diganti dengan mim bertasdid yang ada di ujung. Jadi Allahumma ini sama dengan ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu ya. Sebetulnya juga cara membaca ya Allah juga ini yang betul gimana sih? A dari Allah itu kan hamzah wasol ya. Kalau ada ya kan harusnya ya Allah gitu ya.
Nah, dibahas tuh di Ibnu Hisham di Syudzul Zahab ya, di Syarah Syudzul Zahab, di situ memang disebutkan ya ketika lafzul jalalah ya kemasukan ya, maka si hamzahnya ini boleh jadi hamzah kotok. Jadi ya Allah, boleh seperti itu. Tapi boleh juga menganggapnya seperti hamzah wasol, dan yang ini yang sering kita dengar, ya Allah, ya ruh ya haji ya Allah gitu ya, dibentak-bentak sama askar ya. Nah, azannya Mas Manto ya? Isya. Oke, terus sampai situ baru Robi aja udah selesai. Ya, kita lanjut nanti setelah Isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.